Belum ada 1 bulan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin membuat mini vlog tentang digitalisasi mengenai ojek online dan belanja online. Nah, sebelumnya ayo kita kenalan dulu nih sama kelompok kita. Dor. Nama saya Fikri Awal Ramadhani dari Presensi 13. Halo, nama saya Sabrina Nurbaiti Muslim dari Presensi 25. Halo semuanya, saya Syakira Sridebuna dari nomor presensi 27. Digitalisasi itu adalah sebuah proses perubahan teknologi dari yang bersifat analog ke yang bersifat digital seperti saat sekarang ini. Main yuk. Yuk, tapi main kemana? Buat tes aja yuk. Tapi naik apa? Naik ojek aja. Hah? Hah? Apa itu? Ojek aja. Gimana tuh caranya? Emang kalian nggak tahu? Gak tahu. Nih, ini caranya. Selain belanja online, perkembangan teknologi saat ini juga menyediakan layanan jasa ojek online yang dapat dipesan melalui aplikasi seluler. Ojek online adalah layanan jasa transportasi berbasis aplikasi yang memungkinkan konsumen memesan jasa ojek menggunakan gadget. Konsumen akan terhubung dengan driver yang menerima dan mengantarkan ke tempat tujuan. Selain memberikan manfaat bagi pengguna, ojek online juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengendara atau sopir sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Metode pembayaran ojek online juga bisa menggunakan dompet digital, pay letter, ataupun membayar langsung ke pengemudinya. One hour later. Ini gokarnya udah sampai guys. Praktis dan nyaman banget kan? Ini merupakan contoh fitur yang bisa digunakan dalam aplikasi ojek online oleh pengguna untuk memberikan masukan kepada ojek maupun aplikasinya. Pula beberapa dampak positif yang bisa kita dapat dari aplikasi tersebut. Yang pertama, tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas karena pengemudi ojek online umumnya tertib dalam berlalu lintas. Yang kedua, memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Aku nyari sketchbook file yang dipakai artis-artis yang wow gitu loh. Oh, itu itu pernah lihat deh. Ada tahu aku jualan di toko itu. Apa sih? Iya, aku pernah lihat nih. Ini nih caranya. Belanja online memiliki banyak manfaat. Belanja online memudahkan kita untuk membeli barang tanpa harus pergi ke toko tersebut, sehingga macam barang yang bisa kita pilih sangat beraneka ragam. Metode pembayarannya bisa menggunakan GoPay, ShopeePay, OVO, dan e-money lainnya. Namun perlu diingat, tidak semua toko di online shop itu dapat dipercaya. Terkadang ada toko yang menipu, jadi kita harus lebih hati-hati dan cermat dalam membeli barang. Duh, aku pengen gambar nih. Mana sih paketnya kok gak datang-datang ya akriliknya? Misi paket. Wah, terima kasih ya mas. Saya udah lama banget loh nunggu ini.
Iya mbak, maaf ya lama mbak. Halo Kak, permisi. Boleh diwawancara bentar nggak Kak? Oh boleh. Nah, jadi saya dari kelompok 1. Kami mengambil tema digitalisasi berupa ojek online dan belanja online untuk tugas vlog. Nah, kakak-kakak ini pernah belanja online nggak sih Kak? Kalau saya sih jujur kalau buat beli kebutuhan juga kadang belinya di online ya. Kalau kakaknya gimana? Saya juga sering, kadang-kadang kalau misalnya ada keperluan yang mendadak banget, saya biasa beli di situ. Karena kadang datang itu cukup cepat. Setuju. Nah, menurut kakak, apa sih manfaatnya belanja online di zaman-zaman sekarang ini? Jujur manfaatnya tuh banyak banget ya. Satu itu karena lebih mudah juga, praktis, nggak harus pergi keluar untuk nyari-nyari barang. Kita juga tuh bisa nyari toko di mana harga tuh paling murah ya nggak sih? Paling kayak gitu. Terus tinggal klik-klik barangnya langsung nyampe ke rumah. Itu enak banget sih. Itu sangat-sangat berguna. Oke, kalau menurut kakaknya? Personally kalau aku kan tipenya yang lebih suka hemat tenaga ya, bukan males ya hemat tenaga. Jadi kayak kalau online tuh ngebantu banget buat hemat tenaga gitu kan. Terus habis itu benar kayak kata Saga tadi, banyak harga-harga yang lebih murah daripada yang kalau kita temuin di toko-toko secara langsung. Jadi lebih bikin kita bisa hemat tadi secara ekonomi, tenaga dan lain-lain. Wah, keren banget. Nah, kakak-kakak ini ada nggak sih pengalaman belanja online di suatu online shop gitu? Coba ceritain dong Kak. Boleh. Jadi jujur kalau saya tuh punya semua jenis e-commerce. Jadi di situ saya bisa ngebandingin dari harga e-commerce yang satu dengan yang lain tuh mana yang paling murah. Nah, dari situ saya bisa membuat keputusan saya bakal beli di e-commerce yang mana dengan harga yang paling murah dengan kualitas yang bagus juga. Soalnya kan saya juga pilih itu e-commerce yang biasa tuh yang ada centangnya kan, biasa yang mall ya, biasanya yang mall atau enggak yang sudah terverifikasi sama si e-commerce tersebut, seperti itu. Oke, keren ya pengalamannya. Kalau kakak ini gimana? Mungkin pengalaman aku bukan pengalaman yang baik banget gitu ya, mungkin kayak sisi negatifnya bikin anggap aja. Jadi kan aku pesen online tapi dengan paymentnya itu cash on delivery kan. Itu kan kita dapat barangnya dulu baru bayar. Iya. Nah, tapi ada juga kejadian kayak kalau misalkan paketnya itu belum datang, kadang-kadang tiba-tiba udah di cancel sendiri sama pihak e-commerce atau pihak deliverynya itu. Atau kadang-kadang ada juga kasus-kasus kan dimana waktu paket itu udah datang malah nolak, gak ada yang mau bayar, terus akhirnya di return terus kayak gitu. Jadi agak ngerugiin aja sih kadang-kadang. Aku kadang-kadang kena kayak gitu juga. Oke. Pengalamannya aduh tragis juga ya. Nah, menurut kakak-kakak ini ada nggak sih kayak harapannya buat online shop ini ke depannya bagusnya gimana gitu? Kalau buat online shop, jujurly saya sangat berharap untuk makin banyak sih promo-promonya ya. Soalnya saya ini tim promo banget, jadi kalau nggak ada promo saya nggak mau beli. Jadi kalau misalnya sampai diskon 50%, 70% tuh pasti saya beli. Jadi mungkin saya kebiasaan nungguin 11-11 atau enggak 10-10 buat beli barang yang saya mau. Cuman harapan saya coba kalau ada promonya tuh setiap minggu atau setiap bulan juga boleh. Oh, biar harganya lebih murah ya Kak? Betul. Oke, kalau kakaknya? Harapan aku sih ya mungkin lebih kayak yang tadi juga untuk deliverynya itu diperbaiki supaya bisa menghindari kerugian-kerugian seperti itu. Dan karena beberapa aplikasi e-commerce itu kan kadang ada gamenya ya, terus dari gamenya itu bisa dapat hadiah ya. Semoga hadiahnya bisa beneran gitu loh, kayak hadiahnya HP bisa HP. Kalau merasa kayak tertipu gitu ya, ada itunya tapi nggak ada itunya, hadiahnya mobil yang Ini double boleh, ini boleh sebut e-commerce-nya nggak? Jangan deh kayak jangan. Di e-commerce yang klit. Aku pernah ikut yang game dapat beras. Itu beneran dapat beras 1 kilo. Oke, aku dapat. Oh, berarti itu real. Itu real. Dan gak cuma 1 akun. Aku dapat 3 akun dan dapat 3 kilo beras. Oh, Berarti emang hoki akunya. Oke. Kayaknya itu dong pertanyaan wawancara saya kali ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakaknya udah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Iya. Kakak pernah nggak sih gunain aplikasi kayak ojek online dan semacamnya kayak gitu? Ngegunain aplikasi ojek, ngegunain sih, bahkan sampai sekarang soalnya buat pergi-pergi kemana-mana gitu. Biasanya kenapa sih alasan kakak apa nggunain aplikasi itu? Gunain aplikasi Gojek itu yang tadi sih buat pergi kemana-mana. Terus juga saya kan nggak bisa bawa motor ya, jadi mempermudah saya untuk berpergian gitu.
Apa sih harapan kakak untuk kedepannya dari aplikasi ojek online ini? Semoga sih bisa lebih baik ya, terus biar mempermudah kita juga sih. Dah, Kasih. sama-sama. Boleh perkenalan dulu gak? Boleh, nama saya Haikal Rahmat Fitra. Sebelumnya di sini saya ingin menanyakan tentang jasa ojek online nih. Kakak pernah gak sih menggunakan aplikasi jasa ojek online? Pernah, saya menggunakan jasa ojek online yaitu aplikasi Grab. Menurut kakak dampak jasa ojek online untuk kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Menurut saya kan saya ini sering dijemput dengan orang tua ya. Jika kalau misalnya orang tua itu nggak bisa jemput, saya bisa menggunakan aplikasi ojek online tersebut buat pulang ke rumah. Baik, menurut kakak nih harapan kedepannya buat jasa ojek online gimana sih? Ya karena rumah saya jauh ya, mungkin untuk harapannya kepada aplikasi ojek online itu lebih banyak sih promosinya. Gitu aja kak. Masih ya kak. Halo semuanya. Mungkin cukup sekian mini vlog dari kami. Semoga vlog ini banyak memberikan informasi dan manfaat untuk kalian semua. Dadah. Belum ada satu